Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 373. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Di mana Ruben dan Martin? Aditya berpikir sejenak dan bertanya kepada Vino. Vino terkejut setelah mendengar ini, dan berkata dengan cepat, Ruben telah melarikan diri dari Toraja bersama Martin. Tuan Aditya, Anda bilang Anda tidak akan membiarkan dia tinggal di Toraja. Bagaimana dia bisa berani untuk tinggal lebih lama lagi? Ini sesuai dengan ekspektasi Aditya. Tidak peduli betapa beraninya Ruben, dia tidak akan berani tinggal di Toraja lagi. Tuan Aditya, sebaiknya Anda pergi ke Toraja lagi. Kami membutuhkan Anda. Selain itu, Ruben telah meninggalkan terlalu banyak tempat, dan beberapa sifat fisik Ruben menunggu Anda untuk mengambil alih. Selain itu, Ruben mempunyai 4 kekasih, dan mereka juga berencana untuk tinggal bersamamu. Vino sedikit banyak bicara. Dia sangat takut Aditya tidak akan pergi ke Toraja. Jadi dia mulai merayu Aditya dengan hal-hal ini. Aditya terdiam setelah mendengar ini. Ada apa ini? Keempat kekasih Ruben semuanya ada di sini. Aku akan meminta seseorang membawamu ke rumah sakit untuk perawatan nanti. Kamu bisa istirahat malam yang nyenyak di tempat Leo malam ini. Aditya menepuk bahu Vino dan berkata kepadanya. Vino mengangguk berulang kali. Dan kemudian berkata, Tuan Aditya, kapan Anda akan pergi ke Toraja? Besok pagi. Setelah Aditya selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kantor Leo. Vino sangat gembira. Selama Aditya pergi ke Toraja, dia akan bisa membalas dendam pada Wahyu. Wahyu pasti akan hancur. Meskipun kakinya sedikit timpang, Vino masih mengantar Aditya ke gerbang kota hiburan. Bawa dia ke rumah sakit untuk memeriksakan lukanya. Aditya berkata pada Leo sebelum pergi. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya pasti akan mengurusnya. Leo mengangguk dan berkata, Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Pergi dari sini dan kembali ke rumah. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Tetapi keesokan paginya, Aditya menepati janjinya dan pergi ke kota di mana Leo ditugaskan. Dylan juga tinggal di kota hiburan tadi malam. Dia telah mengerahkan pasukannya dan siap mengikuti Aditya kembali ke Toraja lagi. Kali ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit, dan Dylan sudah siap mental sepenuhnya. Aditya sangat tenang. Di matanya, Wahyu sebenarnya bukan siapa-siapa. Tuan Aditya, saya telah mengumpulkan semua bawahan. Ketika Dylan melihat Aditya datang, dia segera datang untuk membuka pintu dan melapor ke Aditya. Aditya melihatnya. 20 atau 30 mobil diparkir di depan kota hiburan. Di samping setiap mobil, ada 4 atau 5 anak buah Dylan, berjumlah ratusan orang. Aditya sedikit mengernyit, karena dia tidak ingin membuat keributan besar kali ini. Kali ini ketika kami pergi ke Toraja, kami tidak ingin menangkap Wahyu dan anak buahnya sekaligus dengan begitu banyak orang di bawah Wahyu. Bisakah kami membunuh mereka semua? Ini benar-benar tidak realistis. Jadi Aditya sudah membuat rencana kali ini dia pergi ke Toraja hanya dengan tujuan satu orang. Dan itu adalah Wahyu. Tidak perlu membawa banyak orang. Bawalah sedikit saja, Aditya berkata pada Dylan. Dylan terkejut saat mendengar ini. Dan buru-buru berkata, Tuan Aditya, Wahyu adalah karakter yang kejam. Jika kita tidak memimpin lebih banyak orang, bukankah kita akan mengambil risiko kematian? Haha, apakah kita akan mempertaruhkan kekayaan kita dan kehilangan kedua belah pihak bersama Wahyu? Aditya tersenyum tipis dan bertanya pada Dylan. Tentu saja saya tidak ingin melakukan ini. Tapi, kita sudah putus dengan Wahyu, dan semakin sedikit orang yang pergi. Bukankah kita hanya menjebak diri kita sendiri? Dylan khawatir dan bertanya pada Aditya. Aditya tersenyum tipis dan berkata kepada Dylan,
Jangan khawatir, saya punya aturan sendiri. Ketika Dilan melihat Aditya begitu percaya diri, dia tidak punya pilihan selain tidak mengatakan apa-apa lagi dan memilih untuk mempercayai Aditya. Leo dan Rinal sama-sama berdiri di sana, dan kedua jenderal harimau ini harus mengikuti. Kulit Master Aula kuno telah meningkat pesat hari ini. Orang ini juga cukup tangguh. Dia terluka parah tadi malam, tapi dia masih penuh energi hari ini. Tuan Aditya benar. Anda tidak perlu membawa begitu banyak orang. Selama Tuan Aditya pergi ke sana, semuanya akan baik-baik saja. Bawahan di bawah saya hanya kekurangan atasan. Dengan Tuan Aditya di sini, tidak akan ada masalah. Vino berkata dengan keras. Keterampilan sanjungannya cukup bagus. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin dengan masuk ke dalam mobil. Meskipun Dilan ingin membawa sekelompok besar orang ke sana, Aditya sudah berbicara. Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Dia hanya membawa Leo dan Rinal bersamanya, serta beberapa orang master, bawahan yang cakap, dan berangkat bersama Aditya. Pukul 9 pagi, mereka tiba di Toraja. Aditya memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu keluar dari mobil dan meregangkan ototnya. Dilan, Leo dan Rinal juga turun dari mobil dan mendekati Aditya. Tidak ada yang tahu bagaimana Aditya mengaturnya dengan begitu banyak orang. Bagaimana mereka bisa melawan Wahyu? Meskipun Aditya dan Dilan sama-sama sangat kuat, Wahyu sangat kuat di Toraja. Jika orang baik tidak tahan dengan keramaian, dia pasti akan menderita. Oleh karena itu, Dilan dan yang lainnya tetap diam dan hanya bisa menuruti perintah Aditya. Tuan Aditya, izinkan saya mengumpulkan semua saudara saya terlebih dahulu. Selama Anda memberi perintah, kami akan melawan Wahyu sampai mati. Vino keluar dari mobil dan mendekati Aditya, mengertakkan giginya dan berkata. Aditya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak perlu bertengkar besar. Kamu harus menelepon Wahyu dulu dan memintanya keluar untuk bertemu. Ah. Vino terkejut. Dia merasa Aditya sedang mencari mati. Jangan panggil saudara-saudaramu. Hanya beberapa orang ini yang akan mengajak Wahyu untuk bertemu. Ini seperti mencari mati. Tuan Aditya, bisakah kita melakukannya hanya dengan sedikit dari kita? Vino menyeka keringat dingin, bertanya kepada Aditya dengan sangat bingung. Ekspresi Aditya menjadi dingin dan dia berkata kepada Vino, panggil saja Wahyu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Baiklah, Vino tidak berani melanggar perintah Aditya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wahyu dengan cemas. Hei, yang bernama Wahyu. Vino menahan diri dan berkata dengan keras. Tawa bangga Wahyu datang dari ujung lain telepon. Haha, itu Master Aula kuno. Ada apa? Kamu cukup beruntung bisa melarikan diri tadi malam. Apakah kamu masih ingin disiksa lagi? Sialan, Wahyu. Jangan terlalu sombong. Aku akan mengajakmu menemuiku sekarang juga. Apa kamu berani keluar? Vino mengutuk. Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Ayolah, Tuan Balai Kuno. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Dan kamu tidak punya nyali untuk bertemu denganku. Wahyu B tertawa. Lalu tutup teleponnya. Tunggu, sejujurnya, Tuan Adityalah yang ingin bertemu denganmu. Vino menambahkan kalimat lain. Wahyu berhenti tertawa dan terdiam lama tanpa berbicara. Bagaimana dengan Wahyu? Tuan Aditya ingin bertemu denganmu. Beraninya kamu tidak hadir. Kata Vino dengan suara suram. Butuh 10 detik sebelum Wahyu berbicara. Oke, Hotel Haifu. Saya akan menunggu Tuan Aditya di sini. Setelah mengatakan itu, Wahyu menutup telepon. Tuan Aditya, Wahyu berkata bahwa dia akan menemui Anda di hotel. Vino memandang Aditya dengan penuh semangat dan melapor ke Aditya. Bersambung.